Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali hari ini, hari Rabu 7 September 2022. Saya sungguh berharap kita semua senantiasa ada di dalam keadaan sehat, di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai hari kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sehingga hidup kita benar-benar dikuasai dan didasari oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya, mari kita minta pertolongan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami amini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, pemulihan yang Kau berikan bagi kami semua Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai segala kegiatan, tugas dan tanggung jawab kami hari ini, kami rindu Tuhan mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, kiranya menolong kami, membuka hati pikiran kami, memberikan roh hikmat kebijaksanaan bagi kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa dapat kami pahami Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan dengan segala keterbatasannya, kiranya Roh Kudus menolong kami agar kebenaran firman-Mu lah yang kami sampaikan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari dua kitab. Yang pertama dari Mazmur 84 ayat 2. Demikian firman Tuhan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Dan dari Matius 18 ayat 20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Berbahagialah kita semua yang dengan setia membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan hari ini kita berikan tema ibadah sejati dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita yang sudah mengenal dan mengikut Kristus sejak kecil, mungkin sudah terbiasa dengan kegiatan ibadah sekolah minggu, ibadah minggu, maupun ibadah-ibadah lainnya. Namun mari kita bersama-sama hari ini, pagi ini, merefleksikan kembali kira-kira bagaimana ibadah yang kita lakukan selama ini. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa ibadah yang kita lakukan selama ini itu sebagai kebiasaan yang turun-temurun di dalam keluarga, dan juga merupakan sebuah rutinitas yang sudah kita kerjakan dari kecil. Bagi kita ini hanyalah mungkin hanya sekedar datang, duduk, lalu dengar dan pulang. Barangkali kita tidak datang dengan hati yang rindu untuk memuji Tuhan, ataupun mungkin mendengarkan firman-Nya, ajaran-ajarannya, ataupun mungkin bukan untuk membangun persekutuan dengan saudara-saudari rohani kita. Nah, yang terjadi akibatnya adalah sepulang dari ibadah, beberapa orang langsung kembali kepada kebiasaan asalnya. Misalnya suka menggosip, suka marah-marah, suka berbicara yang kasar, suka seramadan yang lain-lain yang tidak baik. Akhirnya ibadah hanya menjadi sebuah rutinitas saja, bukan menjadi kerinduan untuk dekat kepada Tuhan. Atau saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah atau sering barangkali datang terlambat di dalam ibadah, apapun alasannya. Ini menunjukkan bahwa kita belum dengan segenap hati datang kepada Tuhan. Jika Tuhan masih berharga dan penting bagi hidup kita, tentu kita pasti berusaha untuk datang tepat waktu, atau barangkali sebelum ibadah itu dimulai kita sudah siap di gereja.
ketika kita terlambat datang dalam ibadah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita sudah membuat Tuhan tidak lagi berharga dan tidak penting bagi kehidupan kita. Atau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah tujuan kita beribadah selama ini dalam mencari keuntungan? Seperti yang disampaikan 1 Timotius 6 ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Tanpa sadar kita datang kepada Tuhan dalam ibadah dengan keinginan untuk diberkati, supaya usaha kita dilancarkan, supaya kita segera dipertemukan dengan jodoh kita, supaya kondisi keuangan kita diperbaiki, segala sakit penyakit kita diangkat, dan hubungan-hubungan di dalam keluarga kita dipulihkan. Nah, pertanyaannya, apakah salah jika kita memiliki pengharapan seperti itu? Tentu saja tidak. Berharap itu sah-sah saja. Namun yang menjadi masalah adalah jika itu yang memotivasi kita untuk beribadah adalah kita sudah menganggap ibadah itu sebagai sebuah cara untuk mencari keuntungan. Bukan lagi ibadah karena ingin dekat dengan Tuhan dan mengkoreksi hidup kita selama seminggu terakhir lewat perenungan-perenungan firman Tuhan. Juga bukan karena kita ingin memuji dan menyembah Tuhan. Tentu itu yang menjadi persoalan. Nah, jika demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa sebenarnya ibadah yang Tuhan inginkan dan perkenankan bagi kita? Setidaknya ada dua hal, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Tentu dalam konteks ibadah tidak hanya ketika kita datang ke gereja, mengikuti pelayanan atau aktif di dalam organisasi keagamaan. Tapi Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah yang sejati adalah ketika kita menjaga tubuh dan hidup kita agar tetap kudus sehingga berkenan kepada Allah. Tubuh dan hidup yang kudus berarti kita tidak mencemari tubuh kita, diri kita dengan dosa, tidak merusak baik Allah dalam tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, ataupun perilaku-perilaku yang tidak memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memastikan hidup kita dipakai sebagai alat kebenaran untuk Tuhan. Hidup kita mencerminkan kemuliaan, kebesaran, dan keindahan dari Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Ibadah yang sejati adalah hidup di dalam kekudusan Tuhan. Yang kedua, ibadah yang sejati merupakan sebuah perubahan pola pikir. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah yang sejati menuntut adanya perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir seperti apa yang Tuhan maksudkan? Yang pertama, tidak lagi menilai segala sesuatu hanya dari materi, tetapi rela meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran kita untuk bersama-sama membantu orang lain mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti 1 Tesalonika 2 ayat 8 katakan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, pemikiran duniawi, misalnya iri hati, amarah, dendam, kebencian, dan lain sebagainya, digantikan dengan pemikiran-pemikiran yang rohani, bersyukur, bersabar, mengasihi, mengampuni. Seperti Roma 6 ayat 12 katakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan
jauhilah itu semua, seperti berbohong demi kebaikan, yang penting happy, jangan ganggu saya atau saya tidak ganggu kamu, itu tidak lagi berlaku. Sebaliknya, kita memegang teguh kejujuran, ketulusan, peduli pada orang lain, sedang melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Efesus 4 ayat 17 katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita memiliki ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah? Apakah ibadah kita selama ini menjadikan kita pribadi yang merefleksikan gambar Tuhan, kasih-Nya, pengampunannya, kecintaannya akan baik Allah, dan kepeduliannya terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan? Jikalau sudah, marilah kita pertahankan hal tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun jikalau belum, mari kita bersama-sama belajar untuk hidup kudus dan memperbaiki pola pikir agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hati kami Tuhan, yang sehingga kami boleh memberikan ibadah kami yang sungguh-sungguh sejati dan berkenan di hadapan-Mu. Terlebih biarlah kami menjaga kekudusan tubuh kami sebagai baik Allah-Mu, sehingga kami juga boleh menjaga pola berpikir kami untuk tetap menggambarkan kasih-Mu, pengampunan-Mu kepada kami manusia. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepada-Mu dalam pengharapan kami untuk Engkau kuasai hidup kami hari ini, sehingga hidup kami hari ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan ibadah yang sejati dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.